Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kemauan serta izin dari Allah Subhanahu wa taala dan digerakkan hati kita untuk dapat hadir pada malam hari ini, yaitu dalam rangkaian kita membahas tentang ajaran agama Islam kita ini, serta selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini kita tetap dianjurkan untuk selalu menyebut beliau, padahal beberapa tahun yang silam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya umur panjang, walaupun dia telah dipanggil oleh Allah, namanya tetap kita sebut-sebut di dunia ini. Yang kami hormati seluruh panitia dan pengurus pengajian ini, dan bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seluruh isinya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan pengajian ini, ada 3 taktik iblis menggoda kita. Yang pertama, mau melangkah kita dari rumah, alah, tak usahlah kau pergi, tak usah kau datang, apalah itu mengaji, itu saja yang dibahas, tak usah kau datang. Itu dibisikkan oleh iblis dalam hati kita. Hati ini kalau menurut kajian suluk yaitu sebelah kiri. Hati kita ini sebesar masing-masing tinju kita. Sebesar inilah hati. Itulah yang datang, tahu saya kau pergi. Terus langsung Bapak Ibu ingat itu adalah iblis. Iblisnya itu. Aku berangkat ke masjid. Bapak dan Ibu, jangan dulu tenang-tenang. Datang lagi iblis menggoda. Cepat hendaknya siap pengajiannya. Tak siap-siap, duluan Bapak Ibu pulang. Jadi yang pulang nanti tak siap pengajian itu adalah anak buah iblis. Paling tidak Pak Cik atau kemenaan iblis. Karena dia digoda oleh iblis. Setan itu menyuruh aku cepat-cepat siap, cepat-cepat pulang. Jangan dulu tenang, Bu. Datang lagi yang ketiga. Iblis, yaitu dipindahkannya ingatan kita ke yang lain. Pandangan ibu, pandangan bapak sama aku, tapi hati kita dibawa ke kisaran. Ibu-ibu pernah kehilangan anak kunci. Mulai jam 8 dia kecarian kunci. Cari sana, cari sini tak jumpa. Masuk waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur dia pun sholat zuhur. Dalam waktu sholat dia teringat kuncinya dibuatnya di dalam bantal. Siapa yang mengingatkan itu, Bu? Siapa yang mengingatkan?
iblis. Kalau pas sholat itu semua teringat. Teringatlah utang awak sama orang. Teringatlah utang orang sama awak. Pas waktu sholat disitulah teringat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kapanpun tak pernah lupa setan itu menggoda kita, sedetik pun tak pernah setan lupa menggoda kita. Karena setan ini sudah dapat SIM dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat izin menggoda. Waktu diperintahkan dia sujud ke Nabi Adam, ya, dia katakan, aku lebih tinggi martabatku dari Nabi Adam. Aku terbuat dari api, ya, sementara Nabi Adam terbuat dari tanah. Dari tanah, lihat, dari tanah yang di bawah, kata iblis. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dalam Islam ini ada beberapa ilmu. Dalam Islam ini ada ilmu usul fikih. Pernah Ibu dengar usul fikih? Pernah? Pernah Ibu dengar? Usul fikih pernah? Fikih pernah? Tasawuf pernah? Tauhid pernah? Akhlak pernah. Itu ilmu dalam Islam. Gimana Pak? Pernah Bapak dengar fikih? Pernah. Tauhid, usul fikih, akidah, akhlak. Itu dalam Islam. Secara singkat saya sampaikan malam ini, tauhid ilmu membahas tentang keadaan Allah. Itu ilmu tauhid. Di mana Allah, sedang di mana Allah, siapa Allah, apa nama-nama Allah, apa sifat-sifat Allah, itu dibahas dalam ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang halal, mana yang haram, itu dibahas dalam ilmu fikih. Ada namanya ilmu akhlak. Apa itu akhlak? Ilmu membahas tentang tingkah laku, sopan santun, bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada yang lebih tua, bagaimana pula akhlak kepada yang lebih muda, bagaimana akhlak kepada suami, dan bagaimana pula akhlak kepada istri. Bagaimana akhlak kepada sesama muslim, bagaimana akhlak kepada yang bukan Islam. Itu akhlak itu diatur. Orang yang tidak punya akhlak sama dengan abu yang diterbangkan angin. Itulah punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Jadi ada ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Ini tasawuf ini, dalam tasawuf dibagi pula lagi menjadi 4. Ada namanya syariat, ada namanya tarikat, ada namanya hakikat, ada namanya ma'rifat. Itu dibahas di dalam ilmu tasawuf. Apa contoh barang tasawuf? Bapak dan Ibu, sesuai dengan rukun dan syarat sahlah ibadah seseorang. Itu menurut fikih. Sesuai dengan rukun dan syarat menurut fikih, ibadah sholat isya sah. Menurut tasawuf, diterima atau tidak ibadah seseorang, itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Allahu Akbar, sesuai dengan rukun dan syarat ibadah seseorang sah. Tapi menurut tasawuf belum tentu diterima. Sebagai contoh, ada orang sholat isya dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang patenlah bismillahku ini. Ada si imam. Sembahyang isyanya bagaimana? Kalau menurut tasawuf sholat isyanya ditolak. Ditolak Bapak Ibu sekalian.
Ada orang bersedekah, tapi karena ingin menjadi DPR, ingin menjadi kepala desa, menjadi lurah, camat dan sebagainya, ini sedekahnya tidak sah. Ini kawan ini mengangkati kue, apa niatnya? Menurut hakikat itu dibahas lagi. Menurut tasawuf, dia mengangkat kue itu supaya paten nampak atau tidak? Iya, sama dengan yang ceramah ini sekarang. Apa ceramah dia supaya paten nampak orang? Itu dibahas itu dalam tasawuf Bapak Ibu. Jadi saya ulang kembali, apa syariat itu? Kok dalam tumbuh-tumbuhan syariat itu biji. Masih biji kalau menanam sawit itu biji. Atau menanam mangga durian itu biji yang ditanam syariat. Apa tarikat? Yaitu pohonnya. Tarikat. Apa hakikat? Itulah cabang-cabangnya. Apa makrifat? Isi buah dari buah mangga. Bapak dan Ibu kadang-kadang Bapak dan Ibu tak sadar bahwa Bapak Ibu sudah punya tasawuf. Tapi dimulai dari yang serendah-rendahnya Bapak dan Ibu mengantarkan kita menjadi orang yang tasawuf. Tadi kita bahas syariat itu melaksanakan dengan secara jelas. Melaksanakan sholat isya. Itu adalah mengantarkan kita menjadi ahli tasawuf. Ya. Yang kedua tarikat jalan. Jalan menuju Allah. Hakikat bagaimana? Ini semakin mengarah kepada Allah. Ada lagi namanya makrifah. Makrifah itu kata kalau kita singkatkan Bapak dan Ibu, kata Imam Ghazali, sedetik pun kita lupa mengingat Allah haram hukumnya. Ibu-ibu jangan dulu goyang ya. Saya sampaikan sedetik saja lupa mengingat Allah haram hukumnya. Sedetik. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Ya kita dekat dengan Allah, Allah pun akan dekat dengan kita. Kalau kita mau sering ingat Allah, kita akan sering mengingat Allah. Jadi ibu-ibu, ingat Allah waktu berdiri, ingat Allah waktu berbaring, ingat Allah mau tidur, ingat Allah mau tidur, apa saja pun kerja kita, ingat Allah. Kenapa perlu diingat? Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhir hayat, pasti masuk surga. Itu makanya kita perlu latihan. Allah, 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 Allah. Dalam hadis dijelaskan belum dapat manisnya iman seseorang kalau masih ada yang lebih dicintainya daripada Allah dan Rasul. Jadi ibu-ibu punya suami semua ini? Ada yang janda? Ya? Ada. Menurut tasawuf, kalau janda, syukurlah janda. Kenapa syukur? Tak tambah urusan. Tak tambah anda menyucikan bajunya lagi. Anda menggosokkan bajunya lagi. Itu kalau menurut kajian tasawuf ibu-ibu. Jangan susah bagi ibu yang janda. Menurut tasawuf kalau ada ibu-ibu yang ngompong jangan susah. Karena kalau kita ompong tak pala dikunyah-kunyah kue langsung ditolan makan. Menurut tasawuf kalau jelek istri kita alhamdulillah pergi kemana-mana tak ada yang mengganggu. Menurut tasawuf kalau dapat awak istri yang cantik alhamdulillah goreng pisang saja pun laris kata ayah tu. Penomat menengok ibu tu sambil laku goreng ibu tu.
Kalau kita rumah besar, alhamdulillah datang tamu mudah. Ya. Kalau kecil rumah kita, alhamdulillah sikit tak capek awak menyapu. Kalau ada ibu bapak kebetulan punya istri sumbing, alhamdulillah walaupun marah-marah tetap tertawa, senyum. Itu menurut kajian tasawuf ya. Jangan dikaji menurut yang lain-lain. Saya ulang kembali, ingat Allah. Makin dekat kita sering mengingat Allah, Allah pun akan sering mengingat kita. Semakin dekat kita dengan Allah, Allah pun semakin dekat dengan kita, jauh tidak berantara, dekat tidak bersatu. Demikianlah awak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sebelum pengajian ini ada ayah-ayah bertanya, katanya bagaimana yang sebenarnya solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk itu mulai takbir sampai salam kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak tahu terjemahnya. Begitu Allahu Akbar, awak tetap mengingat Allah. Apa alat untuk mengingat Allah? Alat untuk mengingat Allah adalah hati, bukan akal. Itu makanya dulu bapak dan ibu orang suluk banyak yang gila. Kenapa gila? Dia mengingat Allah pakai akal. Mengingat Allah itu bukan pakai akal, pakai hati. Hati yang mengingat Allah, bukan akal. Apa gunanya akal? Untuk memilih mana yang perlu diingat. Oh, ku ingat dulu istriku. Boleh diingat istri? Ya, tak boleh. Kenapa tak boleh diingat istri atau suami? Karena satu saat nanti istri yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Jadi istri hanya perlu disayang, tapi tak perlu diingat-ingat. Ya, disayang boleh, tapi tak boleh diingat-ingat. Hendak tidur, ingat istri. Hendak makan, ingat istri. Hendak sholat, ingat istri. Hendak ke ladang, ingat istri. Hendak berkereta, ingat istri. Lama-lama nampaknya istrinya di mukanya tak jadi dia naik kereta, takut dia langgarnya istrinya. Jangan, Bu. Ya. Hendak makan kue, ingat suami. Hendak tidur, ingat suami. Jangan, apalagi suami awak pergi merantau ke Malaysia. Cukup serahkan kepada Allah untuk menjaganya. Yaitu dengan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Ayat kursi itu niat awak mengkelilingi istri awak. Mudah-mudahan ada anak gadis awak kuliah ke Medan. Itu dikelilingilah dengan ayat kursi. Insya Allah tidak akan bisa diganggu oleh hewan. Dan tidak bisa diganggu oleh setan. Tak bisa diganggu oleh makhluk manusia. Bisa, Bu, ingat Allah. Ingat Allah waktu haha. Bisa, Bu? Paham, Ibu? Jangan boleh bilang ya. Paham? Paham? Ingat Allah waktu haha. Ayah-ayah. Jangan yang lain diingat. Kalau diingat yang lain, apalagi diingat muka istri orang, nanti lahir anak bapak macam anak istri orang. Jangan diingat itu. Yatba'i salasa maiti, mengiringi mayat ke dalam kubur ada 3. Yarji'u isnaini, 2 pulang, wa maluhu wa ahluhu, harta dan keluarga sampai ke kuburan. Wa yabqa wahid, yang kekal abadi adalah amal ibadah. Jadi ibu-ibu 3 mengiringi kita ke dalam kubur, suami atau istri, keluarga, dan harta. Sesudah awak diinjak dan diratakan dalam kubur, datang mungkar nangkir. Marab, buka, siapa Tuhanmu? Tak, dilantak. Kalau masih muda suami awak tinggalkan, awak lantak mungkar nangkir kuburan. Suami awak pergi boncengan ke Pulau Raja dengan yang muda. Jadi tak perlu diingat-ingat. Udah itu, Bu, jangan polit-polit pakai baju pengajian, cari baju yang agak lusuh-lusuh, yang jelek.
undangan, pakai baju yang cantik. Mau sholat, dibawalah telokong sudah berubah warnanya. Warna putih biasanya, tapi menjadi abu-abu. Karena sudah luntur dan banyak tek lalatnya. Inna Allah yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah sangat mencintai orang yang selalu suci bersih dan taubat. Ini. Jadi Allah cinta kepada orang yang selalu bersih dan suci bersih dan taubat. Jadi ibu-ibu tolong doa itu diamalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan aku dunia, selamatkan aku akhirat. Mau selamat dunia usaha, mau selamat akhirat usaha, mau selamat dunia akhirat dengan usaha. Ini. Jadi kalau mau selamat dunia dengan usaha, berusahalah bagaimana caranya supaya selamat di dunia. Mau selamat di akhirat, berusaha supaya selamat di akhirat. Jadi saya ulang kembali Bu, bukan saya larang ibu saling cinta mencintai. Boleh, tapi jangan sampai melebihi daripada Allah dan Rasul. Satu. Aku sayang Allah. Dua, aku sayang Rasul. Tiga, aku sayang ibu bapak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Harus nambah wahid, yang paling sayangi adalah Allah. Ingat Allah. Yang kedua Rasul, yang ketiga ibu bapak dan guru. Yang keempat, kita sayang semuanya. Jadi jangan sampai melebihi daripada Allah. Apa buktinya kita cinta kepada Allah? Begitu azan berkumandang, kita langsung mengambil wudu untuk sholat. Tapi kalau kita masuk waktu azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Dijawabnya an-naumi minas sholah. Tidur lebih enak dari sholat. Katanya pula lagi tu. Ibu-ibu yang paling diingat Allah. Kalau bisa dibuat begitu diaktifkan HP. Aku begitu, buka aktifkan HP. Ditulis di situ bacaan Allah. Di batok kereta Allah. Di muka motor ada Allah. Di rumah kita mau tidur menghadap ke dinding, ada bacaan Allah dan Muhammad. Jadi tetap Allah. Kenapa lagi? Kalau kita sering ingat Allah Bu, kita akan ingat perintahnya. Kalau kita sering ingat Allah, kita akan ingat apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa ada orang buat salah? Karena lupa kepada Allah. Kenapa orang tidak mau bayar hutang? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Jadi Bapak demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena ibu bapak mulai ku tengok menunduk-nunduk. Kurasa menunduk ibu karena seriusnya, bukan karena apa-apa. Karena dalam agama kita tidak boleh sangka buruk, harus sangka baik. Datang saja pun ibu kemari, melangkah selama mendengarkan tausiahku ini, ibu naik napasnya ke atas 1 pahala, turun ke bawah 1 pahala. Berapa kali ibu menapas, sebanyak itulah pahalanya. Begitu juga pahala datang kemari, setiap langkah dari rumah dihitung, pulangnya juga dihitung. Apalagi ibu lewatkan rumah ibu ke rumah orang, pulangnya nanti bertambah banyak pahalanya. Mana tahu tidak dilihatkan. Kenapa kau lewat yang dari rumah kau? Aku ke rumah orang dulu supaya tambah banyak pahalanya. Itu makanya kalau sholat air raya kan begitu. Kalau bisa lain jalan. Dari sini lalu pergi, pulangnya dari sana. Lain-lain jalan dia. Biar banyak saksinya bahwa sedang beribadah. Jadi saya ulang kembali, apapun pekerjaan kita,
marilah kita tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sempat Allah dan cinta dan ingat kepada Allah, apapun yang kita inginkan, kita mohonkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat saja pun kita dengan Pak Camat, udah mudah urusan, apalagi dengan Pak Bupati. Ya. Aku semalam kami ulang tahun Labura, alhamdulillah dikasih bupati lah aku makan yang enak-enak. Karena aku dekat sama dia. Apa ndak hatiku, ndak menjadi pegawai, bisa. Ndak memindahkan orang, bisa. Kenapa? Dekat dengan Pak Bupati. Kalau dekat dengan Allah, kenapa rupanya? Kalau dekat dengan Allah, apa yang kita inginkan akan kita peroleh. Salah satu di antaranya penyebab doa ditolak oleh Allah. Allah kita kenal, tapi kita tidak laksanakan apa perintah Allah. Ada 10 macam itu, Bapak Ibu, penyebab doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan pala dilaporkan ke polisi. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.